Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita meyakini bahwa Allah yang mengerjakan kemauan dan pekerjaan dalam kehidupan kita, bahwa Allah seturut dengan karya Kristus Yesus yang telah menginisiasi penebusan dosa. Ia juga adalah Allah yang menaruh hati kepada kita. Dia yang memberikan kepada kita hati yang baru sebagai manusia baru yang bisa taat kepadanya, dan ia juga adalah Allah yang menaruh firman-Nya, kehendaknya pada kita. Karena itu, seturut dengan hal itu, mari bersama-sama kita mengambil kesempatan dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita memfokuskan diri, mengkhususkan diri merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk melalui waktu yang kami sediakan ini, kami mengalami Allah yang memperkenalkan diri lebih dalam kepada kami. Sebagaimana firman-Mu ya Tuhan, Engkau yang menaruhkan kepada kami firman-Mu, Taurat-Mu, dan isi hati-Mu. Maka tolong kami supaya kami menangkapnya hari ini, saat ini, seturut dengan karya Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, ada seorang tukang becak yang seluruh hidupnya ia habiskan di atas sadel becaknya. Dia mengayuh dan mengayuh untuk memberi jasanya kepada orang lain. Tubuhnya tidak perkasa, perawakannya kecil untuk ukuran becak yang dia miliki. Namun semangat kerjanya luar biasa. Mulai jam 6 pagi setelah dia bersaat teduh, hingga jam 8 malam, dia melanglang di jalanan di atas becaknya. Bapak ini tinggal di sebuah gubuk reot, dan itu juga merupakan sewaan, sudah nyaris rubuh di daerah yang kumuh. Hanya ada satu ruangan kecil di gubuk itu tempat dia merebahkan tubuhnya, beralaskan sebuah tikar tua yang robek di pojok-pojoknya. Ia tinggal sendirian, namun ia tidak pernah kesepian. Banyak orang yang suka datang ke rumahnya sekadar untuk bercerita. Hampir 20 tahun, Bapak becak ini mengayuh becaknya sampai di usia ke-90. Ia mengantarkan tabungan terakhirnya pada suatu sekolah karena dia tahu ia tidak mampu bekerja lagi. Jumlahnya kira-kira Rp650.000. Nilai ini tidak terlalu besar bagi kita, tetapi jumlah yang sangat berarti bagi bapak ini. Namun ternyata ini bukanlah pemberian yang pertama. Bapak becak ini sudah sering memberikan uang penghasilannya kepada sekolah tersebut demi menolong sekitar 300 anak yatim piatu. Pada usia 93 tahun, Bapak becak ini meninggal dalam kemiskinan. Kisah Bapak ini menjadi sorotan dan diselidiki oleh seorang reporter, dan hasil penyelidikan menunjukkan ternyata Bapak ini telah menyumbangkan uang di sepanjang hidupnya sebesar Rp455 juta kepada yayasan dan sekolah yatim piatu di kota tempat ia tinggal, yaitu Tianjin. Dan Bapak becak ini bernama Pai Feng Li. Kisah ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, seorang Pai Feng Li. Dia hidup sederhana. Dia bahkan dalam kesederhanaannya memilih untuk menolong orang lain, meninggalkan kenyamanan hidupnya. Dia tidak mau dipusingkan oleh hal-hal duniawi, kekhawatiran-kekhawatirannya, melainkan dia terus belajar berserah kepada Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi kondisi
perekonomian, dinamika ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita. Tentu menimbulkan dampak-dampak tertentu yang kita rasakan sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan lain sebagainya dalam berbagai konteks kehidupan. Dari seorang Pai Feng Li, Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang bagaimana memaknai hidup yang baik, yang benar, bahkan memuliakan Tuhan, bahkan juga menjadi berkat bagi banyak orang, sekalipun di tengah-tengah hidup yang sangat sederhana. Pai Feng Li telah meneladani bagaimana Kristus yang adalah Allah tidak mempertahankan atau tidak memperjuangkan kemuliaannya sendiri, melainkan mengosongkan diri, meninggalkan kenyamanan dan kesenangan hidupnya. Lalu dia belajar bagaimana memuliakan Tuhan yang telah menyelamatkannya. Pai Feng Li tidak kehilangan makna di tengah kesederhanaan hidup. Dia tidak kehilangan makna di tengah himpitan-himpitan yang terjadi di sekitarnya. Karena itu, ini juga menolong kita, Bapak Ibu Saudara, untuk selalu fokus dan juga mengarahkan diri kepada Tuhan. Bagaimanapun situasi kondisi yang mungkin terasa lebih sulit daripada biasanya hari-hari waktu-waktu terakhir ini. Mari kita kembali mengingat bagaimana kasih karunia Allah itu yang telah nyata diberikan kepada kita itu mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu di dalam konteks kasih karunia Allah itu, mari kita terus bertumbuh, tetap kuat, tetap tangguh di dalam kondisi terakhir ini, dan kita tidak kehilangan makna di dalam Kristus, bahkan di dalam segala hal yang kita rencanakan sepanjang hari ini untuk kita lakukan. Maka biarlah seperti pemazmur di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-12 dan 14, dia berkata seperti ini: "Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan." Kiranya sepanjang hari ini pun kita dituntun dalam cahaya kehidupan itu, yaitu Allah yang sejati, akan menuntun kita memaknai setiap peristiwa, setiap hal yang akan kita hadapi sepanjang hari ini atau sepanjang juga minggu ini, untuk kita tetap bisa memuliakan Dia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita. Amin.